Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat segenap Dewan Juri dan dosen jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, dan juga teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpah nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Perkenalkan, nama saya Amalia El-Fatihah Jovana, perwakilan dari kelas Bimbingan dan Konseling 2017A, akan membawakan sedikit pidato dengan judul Pemuda, Tumpuan Cita Bangsa. Hadirin yang berbahagia, sebagai calon pendidik, sebagai teman-teman mahasiswa yang belajar dalam lingkup kampus yang sangat terkenal dengan pendidikannya, pastinya kita juga sama-sama sadar, pastinya kita juga sudah sama-sama paham bahwa setiap anak, setiap peserta didik, setiap orang dilahirkan dengan masing-masing perbedaannya. Berbeda kepribadiannya, berbeda karakteristiknya, berbeda pula motivasi dirinya. Nah, dari macam-macam perbedaan itulah pendidikan hadir bukan untuk memaksa sesuai dengan pendidikan itu sendiri, tetapi pendidikan hadir untuk mengindahkan, pendidikan hadir untuk mewarnai ragam perbedaan dalam diri kita. Dari situ kita juga paham bahwa esensi pendidikan itu bukan hanya pentransfer nilai-nilai kertas, tapi pentransfer ego dan loyalitas. Pendidikan bukan hanya pentransfer ilmu pengetahuan, tetapi pentransfer nilai-nilai kehidupan. Nah, lalu bagaimana jika kita kaitkan dengan pandemi ini, di mana pembelajaran dilakukan online, di mana pembelajaran dilakukan jarak jauh? Sudahkah kita pikirkan dengan teman-teman kita yang ada di luar sana, di mana kita tahu bahwa lebih dari 2 juta orang di Indonesia di PHK? Bagaimana nasib keluarga dan juga anak-anaknya dalam mengarungi kehidupan ini? 2 juta lebih kepala keluarga di PHK, bayangkan. Kemudian yang kedua, semakin meningkatnya angka pernikahan dini, semakin meningkatnya angka putus sekolah, semakin meningkatnya pengangguran, dan pastinya ada hal yang lebih penting bahwa ternyata 19% sekolah di Indonesia itu tidak memiliki listrik, atau sekitar 42.159 unit sekolah. Bayangkan ada berapa siswa yang ada di dalamnya. 42.159 itu bukan angka yang kecil, itu bukan jumlah orang, tapi jumlah sekolah. Bagaimana nasib-nasib mereka dengan melakukan pembelajaran yang semacam ini? Listrik saja tidak punya, apalagi internet. Nah, dari situlah kenapa saya mengangkat tema ini, bahwa pemuda, bahwa kita mahasiswa ini ternyata memang benar-benar sangat diperlukan di dalam hal apapun, dalam masalah apapun dalam bangsa ini. Kitalah kaum-kaum terpelajar, kita harus menjadi kaum terdepan, kita harus menjadi garda terdepan di semua hal. Sangat luar biasa bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda yang fokus untuk mengejar pencapaian IPK, pencapaian nilai, pencapaian prestasi yang sangat luar biasa. Dan juga teman-teman mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi kemahasiswaan ataupun kepemudaan. Karena itu merupakan satu dari serangkaian proses berkehidupan yang harus kita lewati untuk mengolah, untuk menempa diri kita untuk semakin terbentuk, untuk semakin siap dalam menghadapi segala tantangan, untuk semakin bisa dalam menghadapi segala permasalahan yang ada dalam bangsa ini. Teman-teman mahasiswa, dari sini kita sudah sama paham bahwa
kitalah pemudalah yang akan mewarnai bangsa ini. Kita pemudalah yang akan mewujudkan semua, yang akan mewujudkan cita-cita bangsa ini. Karena dari presiden pertama sampai dengan sekarang, kita ini selalu menjadi tumpuan. Kita ini selalu menjadi harapan dari bangsa ini. Pemimpin-pemimpin dan juga pelopor bangsa ini mengharapkan kita. Maka kita harus benar-benar siap dalam segala hal. Kita harus menempa diri, kita harus mengolah diri agar memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Karena jika memang Indonesia akan mencapai Indonesia Emas tahun 2045, maka itu dimulai dari dulu dan juga sekarang. Kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan lingkungan kita, lingkungan terkecil kita untuk mencapai cita emas tersebut. Nah, dari situ kita juga percaya dan juga kita mengamalkan perkataan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa jadikan setiap rumah sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru yang digugu dan ditiru. Maka jadikan setiap dari kita pemuda untuk bisa ke semua lini, terutama dalam sektor pendidikan, karena pendidikan inilah yang akan menentukan bagaimana sumber daya manusia yang terbentuk dan akan mengolah bagaimana kehidupan di negara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi diri saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Dan juga semoga kita semakin diberi kekuatan untuk menjadi garda terdepan. Semoga kita memang benar-benar menjadi pemuda yang menjadi tumpuan cita bangsa ini, mulai dari lingkup pendidikan itu sendiri. Terima kasih banyak saya sampaikan. Akhirul kata, Allahumma fiqh ila mubarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.